Kaito Medical Center. Pagi hari, antrian panjang di depan pintu masuk klinik membuat Aegis Street yang sepi dan sunyi menjadi sangat ramai. Ini sudah merupakan kondisi sehari-hari klinik. Keterampilan medis Bensu tidak terlalu tinggi, akan tetapi orang-orang yang datang ke sini untuk berobat adalah para petani yang tinggal di sekitar sini. Pada umumnya hanya menderita penyakit ringan. Menghadapi penyakit ringan yang seperti itu, Bensu masih mampu menangani. Terutama harga yang di sini termasuk murah dan transparan, tidak akan menghabiskan banyak uang. Semua penduduk desa yang di sekitar suka datang ke sini untuk berobat. Dalam antrian, terdapat seorang pria gendut yang melihat sekelilingnya dengan sembunyi-sembunyi. Memastikan bahwa mereka tidak ada di dalam klinik, pria gendut itu menghelakan nafas lega. Pria gendut tersebut tepat adalah si gendut Toms. Si gendut Toms datang ke sini untuk berobat ke Bensu. Melihat antrian panjang, si gendut Toms merasa sedikit tidak sabar. Berdasarkan sifatnya yang dulu, dia pasti akan memotong antrian. Namun, si gendut Toms khawatir jika dia memotong antrian dan menyebabkan kerusuhan, itu akan mengundang mereka datang ke sini. Apabila begitu maka niatnya akan terungkap dan merusak rencananya. Terpaksa dia harus menerima semua ini. Kesabaran ini berlangsung hingga sore hari. Bensu tersenyum simpul kepada pasien gendut yang di hadapannya, dan berkata, "Ada apa denganmu?" Si gendut Toms berkata, "Beberapa hari ini kepalaku terasa pusing, kaki dan tangan terasa lemas, mual dan muntah-muntah." Bensu menganggukkan kepala, mengulurkan tanganku, "Aku akan memeriksa denyut nadimu." Si gendut Toms bergegas mengulurkan lengannya yang gemuk. Bensu memeriksa denyut nadi, berkata, "Tidak ada masalah besar, gejalamu hanya disebabkan oleh kurang cairan saja. Beberapa hari ke depan, berhenti merokok dan minum minuman keras, perbanyak makan sayur-sayuran dan kurangi mengkonsumsi daging. Perbanyak istirahat, maka gejalanya akan sembuh dalam waktu kurang dari 10 hari. Selanjutnya, si gendut Toms berkata, "Dokter, setidaknya kamu harus memberikan obat kepadaku, meskipun itu adalah obat herbal juga boleh." Bensu berkata sambil tersenyum, "Setiap obat terdapat efek samping, meskipun mengkonsumsi obat dapat meringankan gejala dengan cepat, akan tetapi pasti ada efek sampingnya. Gejalamu sama sekali tidak perlu mengkonsumsi obat." Si gendut Toms berkata, "Jangan, berikanlah obat padaku meskipun ada efek sampingnya, karena beberapa hari ini kepalaku terasa sangat pusing." Bensu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Pertama kali dia menemukan pasien yang meminta obat sendiri. Bensu mengambil kertas hendak menulis hasil pemeriksaan, namun si gendut Toms menghentikannya. "Tunggu sebentar, dokter, bolehkah kamu jangan menulis hasil pemeriksaan? Itu, kamu pasti ngerti, he. Bensu menjawab, "Tidak masalah. Kurang cairan sama dengan mengalami defisiensi di ginjal. Tidak ada satupun yang ingin memberitahukan orang bahwa dirinya mengalami defisiensi di ginjal." Bensu tidak menulis hasil pemeriksaan, tetapi langsung menulis resep obat, dan meminta si gendut Toms pergi mengambil obat. Si gendut Toms pergi mengambil obat, kemudian bergegas meninggalkan klinik. Si gendut Toms tidak pulang ke rumah, tetapi pergi ke aula kaligrafi. "Bos, apakah kamu menyediakan jasa meniru tulisan tangan?" Bos berkata sambil tersenyum, "Tentu saja ada, kamu ingin meniru tulisan tangan siapa?" Si gendut Toms menunjukkan resep obat, "Mohon bantu meniru tulisan tangan ini." Kemudian menulis kalimat kanker pankreas pada hasil diagnosis. Begitu bos melihat resep obat tersebut, langsung menolak tanpa ragu, "Tidak boleh, ini adalah hasil pemeriksaan, memalsukan hasil diagnosis adalah hal ilegal, aku tidak menerima jasa seperti ini." Si gendut Toms mengeluarkan 2 tumpukan uang yang di dalam sakunya, dan meletakkan di meja, "Bos, mohon bantuannya. Aku hanya ingin menipu asuransi kesehatan saja, tidak akan menimbulkan masalah besar." Di bawah pengaruh uang, bos tersebut tergoda. Bos menyetujui. Bos mengamati tulisan Bensu, dan mempraktikkan lebih dari puluhan kali di kertas bekas,
kemudian menuliskan kanker pankreas pada hasil diagnosis. Si gendut Toms perlahan-lahan mengambil dan menyimpan resep obat tersebut. Ini bukan sebuah resep obat yang biasa, tetapi sebuah resep obat yang dapat menentukan hidup dan mati Reka. Keesokan hari, si gendut Toms pergi ke Kaito Medical Center lagi. Namun, kali ini dia tidak sendiri, tetapi dia membawa rombongan wartawan dan sebuah spanduk sutra. Kalimatnya berbunyi, penyembuhan ajaib dan menghidupkan kembali yang sekarat, kelahiran kembali dari Huatuo. Bersama sekumpulan wartawan, si gendut Toms bergegas masuk ke dalam klinik, kemudian menggenggam tangan Bensu dengan gembira. Dokter Bensu, Dokter Jenius, terima kasih kamu telah menyelamatkan nyawaku. Bensu tertegun. Bukankah ini adalah pasien, kekurangan cairan, semalam? Dirinya hanya memberikan resep obat herbal saja, bagaimana mungkin menjadi menyelamatkan nyawa? Bensu berkata, kenapa? Sejak kapan aku menyelamatkan nyawamu? Si gendut Toms berkata, Tuan Bensu, resep obat yang kamu berikan kepadaku, telah berhasil membunuh 80% sel kanker yang di dalam tubuhku. Hari ini aku pergi ke rumah sakit besar untuk memeriksa. Dokter di rumah sakit mengatakan bahwa tubuhku sudah sembuh, lanjut istirahat beberapa hari akan sembuh total. Kamu telah menyembuhkan kanker pankreas aku, bukankah kamu telah menyelamatkan nyawaku? Bensu merasa sangat linglung. Penyakit kanker pankreas, pria gendut ini hanya menderita penyakit kekurangan cairan yang biasa. Lagi pula, kanker pankreas merupakan penyakit yang sangat susah diobati dalam sejarah kedokteran. Peluang untuk menyembuhkan tidak sampai 3%, dirinya belum mampu menyembuhkan penyakit ini. Bensu bergegas berkata, sepertinya kamu salah. IP si gendut Toms bergegas mengeluarkan resep obat, berkata, Dokter Bensu, kamu jangan merendah, aku telah membawa resep obatnya. Sekumpulan wartawan tersebut bergegas memotret resep obat tersebut. Begitu Bensu melihat resep obat tersebut, langsung mengerutkan alis. Semalam dia mengosongkan hasil pemeriksaan, kenapa hari ini terdapat kalimat kanker pankreas pada kolom hasil pemeriksaan? Dan itu adalah tulisan dia sendiri. Apa yang terjadi? Bensu ingin mengatakan sesuatu, akan tetapi si gendut Toms memaksa menyerahkan spanduk sutra kepada Bensu. Para wartawan mulai memotret lagi. Setelah selesai memotret, si gendut Toms membubarkan para wartawan dan pergi bersama mereka, meninggalkan Bensu sendiri yang sedang kebingungan. Pasien yang sedang mengantri untuk berobat mengacungkan jempol, dan memuji Bensu. Dokter Bensu, kamu benar-benar adalah kelahiran kembali dari Huatuo, mampu menyembuhkan penyakit kanker. Dokter Bensu, saudaraku menderita kanker, aku harap kamu bisa membantunya. Aku pernah melihat para ahli yang di TV, tidak sampai 10% dari keterampilan medis Dokter Bensu. Dokter Bensu berada di tempat kecil untuk mengobati pasien, benar-benar pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Bensu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Pasien gendut tersebut benar-benar sangat aneh. Puluhan tahun dirinya bergerak dalam bidang kedokteran, pertama kali bertemu dengan pasien yang begitu antusias dan berbaik hati. Bensu tidak memikirkannya lagi dan lanjut memeriksa pasien lain. Di sini, si gendut Toms membawa rombongan wartawan tersebut ke tempat yang sepi. Si gendut Toms menurunkan sebuah kotak dari mobil, begitu dibuka, di dalam kotak tersebut terisi penuh lembaran uang kertas yang berwarna-warni. Si gendut Toms membagikan uang kertas kepada para wartawan dan berkata, reputasi Dokter Bensu dapat tersebar atau tidak, semuanya tergantung pada kalian. Para wartawan tersebut masing-masing mengungkapkan pendapat mereka. Jangan khawatir, malam ini nama Dokter Bensu akan tersebar luas di setiap sudut kota Geffen. Aku berjanji, setelah malam ini, Dokter Bensu akan menjadi orang terkenal. Ngomong-ngomong Tuan Toms, apakah Dokter Bensu telah menyembuhkan penyakit kankermu? Kami tidak akan melaporkan berita palsu. Si gendut Toms berkata, kalian telah melihat resep obat, apakah itu masih palsu? Jangan khawatir, ini adalah sebuah berita nyata.
Para wartawan menganggukkan kepala. Baiklah, apabila begitu. Pada malam ini, foto dan nama Bensu muncul di berita malam hari Kota Geffen dan beberapa situs web di media sosial. Bakat tersembunyi. Dokter jenius di dalam klinik kecil, mengatasi masalah kedokteran, menyembuhkan kanker pankreas. Kelahiran kembali dari Huatuo. Dokter di klinik kecil tradisional, mengubah krisis jadi keajaiban. Pada berita disertai dengan foto resep obat Bensu, ditambahkan dengan media yang menerbitkan berita itu cukup berkuasa, banyak orang yang mempercayai berita ini. Bensu dan keluarga sedang makan malam, mengobrol sambil tertawa, terlihat sangat bahagia. Pada saat ini, tiba-tiba Rina menunjuk ke arah TV dan berkata, "Lihat, kakek ada di dalam TV, kakek hebat sekali." Tatapan Bensu sekeluarga tertuju pada TV. Sesuai dengan perkiraan, foto Bensu memegang spanduk sutra terpampang di TV. Seluruh berita malam hari di kota Geffen sedang melaporkan berita perbuatan hebat Bensu. Ekspresi wajah Afril terlihat kaget. "Bensu, kamu dapat menyembuhkan penyakit kanker. Sebelumnya aku telah meremehkanmu." Tokia mengernyit, "Ayah, penyakit kanker pankreas merupakan penyakit yang sangat susah diobati dalam sejarah kedokteran. Bahkan para ahli di seluruh dunia tidak dapat menyembuhkan. Apakah kamu benar-benar dapat mengobati?"